Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum Pajak di pertemuan ke-9. Pertemuan ini sebenarnya relate dengan pertemuan ke-8 tentang pemungutan pajak ya. Dan saya tambah satu materi tentang hambatan dalam pemungutan pajak karena eh, realitasnya tidak segampang itu ya memungut pajak. Ya memang secara teoretik sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang pemungutan pajak, tentang penghitungan pajak ya dari lewat official atau civil assessment atau lewat pihak ketiga eh, dan yang lain-lain ya. Pada intinya pajak merupakan pungutan wajib oleh negara pada setiap badan maupun orang ya dan objek-objek tertentu yang dikenakan pajak ya. Nah, tetapi itu bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang gampang. Kayak kita buat skripsi. Eh, Skripsi itu kan pada dasarnya itu kan eh, kita menjabarkan problematika dan menjawab problematika tersebut gitu. Dan ada problematik, kita menjelaskan problematik. Nah, intinya di situ. Dan kemudian terakhir adalah saran ya. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana menjelaskan problematika itu terjadi. Nah, kayak dalam pajak ini, oke, secara teoritik bahwasanya setiap kita adalah para pembayar pajak. Tapi apakah setiap dari kita membayar pajak? Kan belum tentu kan? Dan belum belum tentu membayar dan belum tentu mau juga kan. Nah, itu adalah bagian dari hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak. Bisa secara komunikasi ya, itu bukan urusan kita, komunikasi pemerintah dalam menyadarkan warganya untuk bayar pajak ya. Maksudnya bukan urusan orang fakultas hukum gitu. Ya, urusan kita itu pada regulasi. Bagaimana sebenarnya regulasi di perpajakan ya misalnya menjadi salah satu penyebab orang tidak membayar pajak misalnya karena ribet, karena mahal, karena banyak calo atau banyak hal-hal yang lain. Nah, itu merupakan salah satu celah dalam regulasi. Jadi nanti besok-besok kalau saudara-saudara ngambil skripsi, diharapkan skripsinya tentang aturan ya, regulasi. Misalnya ada fenomena ini, ada fenomena orang nggak bayar pajak. Ya, ya Anda kemudian menuliskannya, wah ini pemerintah kurang bisa memberikan sosialisasi terkait dengan perpajakan. Bukan itu masalahnya. Ya, objek kita adalah aturan regulasi. Jadi kita harus bisa menjelaskan secara regulasinya, gitu. Bukan karena sosialisasinya atau faktor-faktor lain kita nggak ngurusin itu. Karena anak fakultas hukum ya, dan membuat paper ilmiah tentang ilmu hukum yang dibahas adalah regulasi atau asas-asas tentang regulasi itu boleh perbolehkan. Tapi kalau sudah menyangkut hal-hal lain, saya pikir itu bukan karya tulis ilmiah di bidang hukum, ya. Oke, hambatan dalam pemungutan pajak sebenarnya ada dua hal, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Ya. Kalau perlawanan pasif itu perlawanan yang merupakan penghindaran, ya, yang inisiatifnya ya bukan dari kemauan dari para wajib pajak. Kalau perlawanan pasif itu umumnya karena faktor-faktor yang berangkat bukan dari keinginan dari wajib pajak. Misalnya kenapa? Misalnya orang harus membayar pajak di apa? Karena tempatnya terpencil. Kalau untuk membayar pajak susah gitu kan. Atau karena tadi yang saya bilang sosialisasinya kurang. Atau karena saya bilang banyak calo ya. Atau kemudian pada dasarnya nggak mengetahui regulasi tentang pembayaran pajak gitu. Tahu-tahu ya ada orang kantor pajak ke dia, misalnya dia pengusaha kaya ya, dan kemudian eh, penjualannya dan kemudian barang-barang yang dihasilkan diproduksi itu masuk dari wajib pajak tetapi tidak pernah membayar pajak. Bisa dikarenakan karena dianya nggak tahu atau sebenarnya dia tahu tapi nggak mau membayar, itu kan hal yang berbeda. Nah, perlawanan pasif itu lebih banyak dikarenakan orang nggak tahu faktor itu. Jadi faktor yang berangkat dari ketidaksadaran kita. Atau kalau pidana itu kulpanya ya. Jadi sesuatu yang berangkat bukan dari kemauan diri kita sendiri gitu kan. Tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini ya. Tapi kalau nanti perlawanan aktif ada unsur kesengajaan. Ya.
ada unsur kehendak. Nah, kalau perlawanan pasif nggak ada unsur kehendak yang muncul dari diri sendiri. Nggak bisa jadi karena itu. Bisa jadi karena lingkungan juga yang mempengaruhi, gitu kan. Oh, ternyata teman-teman saya nggak bayar pajak, ya udah saya nggak bayar pajak aja deh, gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk perlawanan pasif. Ya karena ada hal-hal yang memang orang itu tidak mampu melawan kehendak tersebut. Tuh, ya lupa ya, lupa beda ya. Bisa dikategorikan apa tertentu. Tapi perlawanan pasif lebih banyak di situ dan sebenarnya secara objektif susah untuk didefinisikan perlawanan pasif seperti apa. Meskipun sebenarnya hal ini banyak terjadi di Indonesia ya, perlawanan pasif. Ya orang bayar pajak karena nggak tahu aja. Ya kalau tahu eh, mungkin juga nggak mau ya. Karena saya pernah dulu cerita ya, mungkin salah satu kenapa Indonesia pembayaran pajaknya trustnya agak kurang ya, itu salah satunya mungkin nggak percaya juga gitu. Jadi bukan karena pelit ingin nggak bayar pajak, tapi karena nggak suka aja uangnya itu nggak transparan gitu. Ya sebenarnya bukan nggak transparan, tapi ya misalnya kan uang pajak masuk nih ke negara dan kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan, ya mungkin kita nggak bisa baca laporannya aja. Tetapi antrasnya itu ya terjadi karena memang banyak kasus-kasus korupsi di misalnya dalam perpajakan ya, kasus Gayus Tambunan misalnya menjadi semacam peristiwa kanonik ya, peristiwa gede ya, yang kemudian menimbulkan orang itu mungkin nggak percaya terhadap pajak. Ini hanya pendapat saya saja ya, tapi bagi saya itu merupakan salah satu bentuk perlawanan pasif. Orang nggak bayar pajak lah, saya bayar pajak itu dikorupsi juga, pada akhirnya mending duitnya saya pakai sendiri gitu. Mungkin kalau kasus korupsi di Indonesia itu turun, orang bayar pajak itu mau, dan angka kepatuhan pajaknya mungkin tinggi karena melihat pemerintah itu percaya. Jadi sebenarnya rakyat kita itu ya nggak pelit-pelit amat. Kalau memang benar dananya dikelola dan kemudian kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan-pelayanan ya, atau kemudian fasilitas-fasilitas umum yang memadai yang memungkinkan orang itu bisa sejahtera ya, mungkin orang mau bayar pajak. Tetapi kan kembali lagi, narasi-narasi yang muncul ketika pengelolaan adalah ketidakpercayaan. Wah, dari duitku ya mlebu ning birokrat, terus tak dulu ya jauh jabat yo numpak mobil, turunnya neng hotel, terus apa ya, itu narasi-narasi umum yang sering terjadi sehingga terjadi ketidakpercayaan. Tapi kita bisa diskusi panjang tentang itulah. Nah, kemudian yang kedua adalah perlawanan aktif. Bedanya dengan perlawanan pasif itu adalah tentang inisiatifnya. Kalau dari yang pasif, inisiatifnya berangkat dari bukan dari tidak ada kehendak ya. Kalau perlawanan aktif ada kehendak dari wajib pajak itu sendiri ya. Melalui serangkaian upaya yang sistematis, secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi pajak yang semestinya dibayar. Jadi menghindari pajak, nggak mau bayar pajak, atau mengurangi pajak. Ya. Jadi bedanya dengan pasif tadi adalah dalam unsur kehendak. Kalau ini disengaja, wah aku gak bayar pajak kok, mergo iki kok. Ya tahu karena pajak itu bisa mengurangi nilai untung ya. Misalnya keuntungan bisnis Anda itu 100 juta. Kemudian pajak misalnya ada pajaknya itu 5 juta ya. Atau berapa? 5 juta itu berapa persen? 5% ya. 5%. Ini pajaknya 5% ya, termasuk gede juga ya. 5% ya 1 juta, 5 juta ya lumayan kan buat bayar pegawai atau kemudian syukuran pegawai, misalnya seperti itu. Atau hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh perusahaan, atau di teks sendiri ya, kemudian buat makan keluarga kan lumayan daripada buat bayar pajak yang nggak ngerti jelum-jelumnya kayak apa. Ya itu bisa seperti itu, atau mengurangi pajak yang semestinya dibayar. Ya, bisa dengan cara yang nanti kita bisa lihat ada tax avoidance ya, cara penghindaran pajak yang halus dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan regulasi, atau mungkin bahkan dengan cara negosiasi-negosiasi atau cara-cara kotor. Misalnya ini misalnya terjadi ya, kamu diharuskan membayar piutang pajak kamu itu misalnya 100
miliar ya, kemudian kamu negosiasi kalau gimana kalau pajaknya 50 miliar aja gitu. Bukan lewat jalur-jalur yang resmi gitu. Bukan lewat jalur-jalur yang resmi, maka dengan demikian bisa melakukan apa bisa disebut sebagai sebuah perlawanan aktif. Nah, perlawanan aktif sendiri ya itu ada tax evasion. Tax evasion atau kejahatan pajak yaitu tindakan penggelapan pajak ya. Ini bisa dikatakan sebagai penggelapan pajak. Nah, tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan ya dan atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang yang dilakukan dengan cara melawan hukum ya, karena adanya maksud kehendak dari wajib pajaknya tersebut. Jadi ada semacam cara melawan cara melawan hukum ya. Jadi menggelapkan adalah itu ya. Nah, misalnya apa kejahatan pajak yang tax evasion itu misalnya tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT atau surat pajak tahunan ya. Atau kemudian bahkan pemungut tidak melaporkan setoran pajak. Nah, pemungut ini fiskas ya. Fiskasnya bisa tuh. Nah, misalnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT sehingga eh, misalnya dalam PPH ya, dalam pajak penghasilan ada satu aset yang tidak dilaporkan. Tidak SPT kan self assessment ya, untuk pajak penghasilan itu kan self assessment. Misalnya kamu ada apa namanya punya satu aset yang sebenarnya tidak dilaporkan kepada ya tidak dilaporkan kepada fiskas ya karena kamu menganggap kalau barang itu kemudian dilaporkan maka bisa dikenai objek pajak dan kamu memiliki utang pajak ya dan bisa kamu harus punya kewajiban membayar pajak. Nah, pilihannya adalah dengan tidak melaporkan. Ya, misalnya kamu punya barang mewah ya, misalnya po sing dituku ya, po harusnya kan kena PPNBM ya, atau pajak tambah nilai barang mewah. Nah, tapi kamu tidak melaporkan. Nah, hal itu bisa dikenakan atau bisa dikategorikan sebagai kejahatan pajak atau tax evasion. Atau kemudian pemungut tidak melaporkan setoran pajak, itu termasuk juga menjadi bagian kejahatan pajak. Anda bisa baca di jurisprudensi ada beberapa kasus ya, di mana ketika bendahara dari Dijen Pajak, misalnya di KKP Pratama itu apa tidak kan dia tugasnya kan memungut pajak ya dari wajib pajak dia memungut piutang-piutang pajaknya dikumpulkan dan seharusnya kan disetorkan tetapi tidak disetorkan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kejahatan pajak karena pemungut itu memang wajib memungut setelah memungut menyetorkan. Nah, tetapi ketika dia mengungut aja tidak menyetorkan ya dalam hal ini kemudian dimiliki secara pribadi ya dan bisa menyebabkan kerugian negara sudah bisa masuk tindak pidana korupsi itu malah ya menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan jabatan dan bisa menyebabkan kerugian negara meskipun kemarin ada skripsi disertasi bagus tentang redefinisi makna tentang kerugian negara ya. Saya belum baca tapi ya disertasinya kapan-kapan saya share aja karena bagus misalnya gini di BUMN misalnya ya di BUMN itu direksinya itu melakukan satu terobosan bisnis ya dan terobosan bisnis itu ternyata menyebabkan kerugian. Apakah itu bisa dikatakan korupsi? Nah, tapi ternyata kemarin salah satu putusan Mahkamah Agung itu ternyata bukan korupsi karena itu murni pertimbangan bisnis. Ada satu asas yang digunakan. Nah, itu kemarin ya sempat bagi saya menarik sih. Apakah kemudian keputusan-keputusan yang sifatnya bisnis itu dan kemudian menyebabkan kerugian ya bagi negara dalam hal ini yang dilakukan oleh BUMN atau perusahaan milik negara itu bisa dikatakan kerugian negara. Sehingga dalam kerugian negara ketika ada unsur kerugian negara dan ada unsur penyalahgunaan wewenang ya dan bisa dibuktikan itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, ini jadi diskus ya. Tapi intinya apa bisa jadi ya untuk pemungut pajak itu melakukan apa namanya melakukan
kejahatan pajak atau penggelapan pajak itu bisa dilakukan. Yo piye ya, nyekel duit 2 miliar itu beda rasanya ketika kita nggak megang dan megang. Nah, mesti rasanya beda kan. Nah, ketika belum megang ya jiwanya mungkin idealis ya, kayak kayak kita hari ini mungkin jiwanya idealis. Wah nggak mungkin saya megang duit 3 miliar itu korupsi. Saya pun ketika mengatakan ini, saya dalam hati saya ya nggak mungkin saya akan korupsi, tidak akan. Saya akan setorkan semuanya. Tapi belum tentu ketika saya sudah nyentuh duit gitu. Mesti ono wae, mesti ono godaan. Kayak loh, omah dituku, ya. Itu loh mobil dibeli baru gitu. Itu loh anakmu pengen beli rumah gitu misalnya dan yang lain-lain. Pasti ada hal-hal gitu, ada bisikan-bisikan. Ya gampangannya gini lah, Anda Anda satu bulan misalnya nggak megang duit, ya ada tapi untuk kebutuhan sehari-hari ngepas aja lah. Terus ada hal-hal yang misalnya kamu ngutang, ya kamu beberapa kali ngutang ya. Begitu satu bulan kamu misalnya dapat rezeki dadak, ya rezeki dadak dan bisa makan enak, mesti preferensinya utangnya nanti di nomor dua kan. Ada hal-hal yang lain yang ingin dipuaskan. Bagi saya itu wajar. Kalau kalian menjawab iya, dalam hati kalian iya, ya berarti ya itu umum banget dan saya berulang kali seperti itu ya. Sesuatu yang seharusnya dilakukan atau di, dilakukan ya dan harus menjadi perbuatan yang preferensif. Tapi ketika sudah dapat ya, dapat rezeki banyak, kesempatan yang banyak tidak dilakukan. Ya kecuali memang utangnya wis akeh ngono kuwi misale wis nggo nyaur utang ya iso. Tapi kadang kala beda ya. Nek utangnya mung 1.500.000 apa 10 juta yo nggak masalah, tapi nek kamu udah megang duit 100 miliar misalnya kamu mengut pajak 100 miliar godaannya lain. Saya akan percaya, makanya jangan nyoba. Kalau imannya nggak kuat jangan nyoba. Tapi kalau ya kuat nggak apa-apa lah. Kita kan butuh orang-orang kayak gitu ya. Kalau orang-orang yang imannya kuat tidak diterjunkan dalam hal-hal yang berat ya eh, nggak akan jadi ya. Karena butuh orang-orang nekat. Pengelolaan negara ya duit-duit banyak itu butuh orang-orang yang nekat ya. Karena kalau nggak ada orang nekat untuk berbuat baik ya, adanya orang nekat untuk berbuat jahat gitu. Jadi berulang kali saya ikut beberapa proyek pemerintah ya, yang didoktrinkan itu ya daripada duit masuk ke mereka yang orangnya nggak jelas itu, lebih baik duit masuk ke kamu gitu. Kata kata yang bawa karena melihat kami ini adalah orang yang jelas. Sebenarnya ya nggak belum jelas juga ya. Kalau nominalnya dikit ya jelas gitu ya, paling gue mangan-mangan traktir. Ini nominalnya akeh belum tentu. Godaan semakin banyak. Nah, tapi itulah orang-orang yang punya pendekatan yang baik itu ya eh, dibutuhkan ya dalam pengelolaan negara ini. Misalnya gini, saya sedang menamatkan series ya di Netflix, series lama sih Narcos tentang apa Pablo Escobar itu kan. Dia kan raja, ini series lama sih saya agak ketinggalan karena kemarin-kemarin ribet kerjaan. Nah, dia kan raja bandar narkoba di Kolombia kan. Ya hampir separuh polisi dan tentara di negara itu disogok sama Escobar. Bahkan presidennya pun disogok. Jadi ketika mau pilihan presiden, Escobar sama teman-temannya sama-sama penyelundup narkoba ke Amerika itu kumpul. Namanya kartel Medellin. Escobar kumpul. Gimana ini kita mau nyogok presiden yang mana? Jawaban Escobar gampang loh. Kalau bisa nyogok dua-duanya ngapain nyogok salah satu gitu. Wah itu saking duitnya itu banyak banget. Bahkan ketika mau digerebek polisi itu, dia lari ke hutan, ya, bawa uang banyak banget, anaknya kedinginan, cari kayu itu basah semua, akhirnya dia bakar duit, ya, karena saking sayangnya sama anaknya gitu ya, anaknya kedinginan dia bakar duit itu beneran. Saya nonton film yang satunya ya, enak film yang satunya, uh, yang Penelope Cruz dan Javier Bardem yang ini series agak panjang. Nah itu di situ. Nah ada salah satu komandan polisi namanya Carrillo. Nah Carrillo ini orang nekat, orang yang sangat dimusuhi oleh Escobar ya. Jadi dia itu nggak segan-segan nembak anak buahnya Escobar. Di mana polisi waktu itu sangat ketakutan untuk meriksa Escobar pun nggak berani. Karena ngeri gitu. Jadi ketika kamu misalnya kamu polisi di Kolombia ya, kamu apa nembak anak buahnya Escobar, nanti yang ditembak itu bukan kamu aja balas dendamnya, tapi ke keluarga juga.
Nah, itu kan akhirnya bikin orang itu kan mikir-mikir. Jadi Carrillo ini biar istrinya dan keluarganya nggak khawatir itu diungsikan ke Amerika semua. Jadi dia itu di Kolombia sendirian, cuma sama anak-anak buahnya aja. Nah, dia tuh tugasnya itu, ya, buru Escobar. Dan dia itu dapat orang kesayangannya Escobar, namanya Pablo. Nah, Pablo ini uh, ya sepupunya kepercayaan tangan kanannya Escobar banget lah. Nggak ada orang yang dipercaya Escobar selain Pablo. Pablo itu bisa dibunuh Carrillo, dan Carrillo itu kemudian naik pangkat lah istilahnya lah, bisa bisa naik pangkat dan kemudian jadi dubes. Nah, ya bagi saya ya dalam pengelolaan pajak di negara yang tingkat korupsinya itu sangat tinggi butuh orang-orang yang modal-modal nekat kayak Carrillo ini. Nah, Carrillo ini berulang kali uh, subordinat ya, bukan subordinat. Jadi dia itu sering melanggar perintah komandannya karena dia tahu komandannya itu disogok sama Escobar. Nah, tapi dia itu ngelawan terus. Karena nggak mungkin kita akan menjadi negara yang jelek gitu ya. Mikir-mikir Carrillo seperti itu. Dan di divisinya Carrillo itu uh, tidak semua polisi itu ingin masuk di situ karena urusannya sama Escobar, dan Escobar itu nggak nanggung-nanggung ya kalau dengan musuhnya itu ya. Ya, Anda kalau nonton itu ngeri ya sampai dibakar. Wah, kok malah ceritanya film, jadi malah kemana-mana. Ya, soalnya saya rekamannya lagi agak senggang dan lagi namatin, jadi baper gitu ya ke bawah. Nah, yang kemudian kedua adalah penghindaran pajak. Kalau dari kejahatan pajak atau tax evidence itu melawan hukum, lah tax avoidance itu sebaliknya. Jadi itu penghindaran pajak ya yang dilakukan masih dalam batas yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan perpajakan yang berlaku ya. Jadi caranya itu kemudian memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal. Misalnya ada fasilitas, insentif, eh, tarif perpajakan atau kelemahan dalam ketidaklengkapan aturan pajak. Nah, di salah satu buku yang saya baca, bukunya Prof. Faruk, Prof. Faruk, namanya Faruk, gelarnya panjang banget, saya nggak tahu apa apa singkatannya apa wae, nggak ngerti. Nah, dia ngutip, ya bukan ngutip, kutipannya di sini. Dia bilang bahwasanya kejahatan pajak atau penghindaran pajak tax avoidance ini lebih banyak dilakukan oleh wajib pajak dengan aset-aset yang banyak daripada dilakukan oleh wajib pajak ya yang memiliki harta atau aset yang kecil. Bayangkan aset Anda itu paling cuma 150 juta yang semua asetnya pun belum tentu dikenakan objek pajak. Ya apa ya gelem hearing lawyer biar misalnya objek pajak atau piutang pajak kamu cuma 25 juta aja atau 20 juta, apa ya gelem nyewa lawyer. Ya kan untuk lawyer pajak itu kan juga nggak murah, mungkin biayanya lebih banyak. Nah, beda dengan perusahaan-perusahaan kejar besar ya. Biasanya di wajib pajak badan. Nah, wajib pajak badan itu kan asetnya banyak. Piutang-piutang pajaknya kan banyak, utang-utang pajaknya kan banyak. Ya. Baik misalnya dari pajak penghasilan, kemudian pajak-pajak yang lain, itu sangat banyak. Nah, bagaimana kemudian mengakali itu? Ya, caranya adalah dengan hiring lawyer. Ya. Ini hal biasa ya, hiring lawyer itu hal biasa. Dan kemudian mencari ketentuan-ketentuan atau kelemahan-kelemahan dalam regulasi-regulasi perpajakan. Sehingga kemudian bisa jadi utang pajak mereka tidak memiliki kewajiban membayar pajak, atau kemudian ada utang pajaknya itu kemudian bisa dikurangi ya, sehingga kemudian keuntungan mereka menjadi lebih banyak karena bagaimanapun pajak adalah bagian dari pengeluaran perusahaan. Koreksi ya yang punya kemampuan di bidang akuntansi, benar atau enggak ya, saya nggak tahu untuk akuntansi, tapi bagi saya ya pengusaha apa ya orang yang usaha awam gitu kan, bayar pajak adalah bagian dari pengeluaran dan itu mengurangi keuntungan, tetap mengeluarkan keuntungan. Misalnya 100 miliar, pajaknya 20 miliar atau kemudian 10 miliar. 10 miliar itu duit banyak, gitu kan. 10 miliar itu duit banyak dan bisa digunakan untuk macam-macam. Misalnya menambah aset atau kemudian menambah karyawan atau memperluas jaringan perusahaan atau yang lain-lain, bisa banyak hal digunakan dengan uang segitu. Nah, daripada itu mending saya hiring lawyer dan kemudian mencari regulasi-regulasi yang lemah sehingga kemudian saya bisa kemudian eh, tarif pajak saya nggak segitu. Nah, itu penghindaran pajak itu hal yang legal ya, karena tidak melawan hukum. Beda dengan tax evasion ya, yang kemudian itu ada unsur kesengajaan untuk dia melawan undang-undang atau melawan hukum.
Di ini nggak ada, tidak ada melawan hukum, perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Ya. Jadi prinsipnya adalah ketika tidak ada larangan berarti boleh. Nah, itu ketentuan-ketentuan itu dicari. Nah, kemudian Prof. Faruk ini mengutip apa namanya? Mengutip Stiglitz. Nah, Stiglitz ini salah satu penulis ekonomi terkenal ya dari Amerika. Nah, ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan apa namanya? Penghindaran pajak ya atau tax avoidance. Itu misalnya dengan menunda pembayaran pajak. Ya, misalnya menunda pembayaran pajak, misalnya jatuh tempo bulan ini, tetapi negosiasi ya misalnya negosiasi untuk bayar bulan depan aja gitu kan. Itu merupakan salah satu bagian dari penghindaran pajak. Atau kemudian memilih tarif pajak yang rendah. Caranya gimana Pak? Caranya begini. Misalnya ya, Anda bikin pabrik di Kerawang, tentu tarif pajaknya tinggi. Beda misalnya Anda buat tarif pajak membuat perusahaan di Wonogiri ya, yang di pojok sana ya, atau kemudian di mana ya, Pemalang lah ya, kota kecil kayak saya itu tarif pajaknya berbeda. Nah itu kan hal yang diperbolehkan daripada saya membayar apa namanya bayar pajak di sana dan juga upah buruhnya tinggi, mending saya buat pabriknya di tempat lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Nah ini salah satu strategi dari mana untuk penghindaran pajak. Apakah yang dilakukan itu salah? Tidak, benar. Ya, maka ya kalau kalau gitu kan bisa apa bisa ngeles lah, ngelesnya misalnya gini, oh saya buat pabrik di sini untuk membuka lapangan pekerjaan. Sebenarnya ya tujuannya bukan itu aja sih, ya menghindari tadi pajak, kedua upah buruhnya tinggi gitu kan, atau misalnya lebih dekat dengan pasar, misalnya buat Wonogiri pasarnya dia Solo, kan lebih dekat Solo daripada Kerawang untuk produksi, atau misalnya buat di Pemalang pasarnya Purwokerto kan lebih gampang. Ya ada banyak variabel-variabel yang membuat orang itu tidak memilih di daerah yang tarif pajaknya tinggi gitu. Itu jenis-jenis tax avoidance. Dan kemudian ada yang ketiga yaitu merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis yang saling jenis tarif yang saling berbeda. Nah, ini biasanya ada di manipulasi laporan keuangan. Dulu dosen hukum pajak saya malah bilang laporan keuangan lebih dari satu itu hal biasa gitu. Bahkan dia mengatakan saya itu punya perusahaan, laporan keuangan saya tiga. Umumnya biasanya ada dua sih. Satu untuk laporan keuangan untuk apa? Untuk umum biasanya kalau TBK kan laporan keuangannya kan umum ya. Bisa di apa bisa di-share baik dari pemegang saham maupun secara luas karena memang sudah terbuka ya sudah bisa menghimpun dana dari masyarakat sehingga trust dari masyarakat itu memang dibutuhkan atau kemudian untuk para pemegang sahamnya saja ya. Yaitu satu, yang kedua untuk pajak. Nah, itu biasanya berbeda. Nah, kalau dosen saya ada menurut dosen saya biasanya ada tiga gitu. Satu untuk membayar pajak, ya kadang ada manipulasinya dikit. Dua untuk eh, apa? Untuk laporan umum ya atau kemudian para shareholdingnya ya, pemegang pajaknya, pemegang sahamnya, atau kemudian yang ketiga untuk manajemen utang. Ya, manajemen utang ya di bank. Biasanya yang paling benar di bank. Ya untuk benar-benar oh tahu laporan keuangan kamu baik ya berarti kamu bulan depan bisa bayar utang yang jatuh tempo sekian ya karena kan biasanya perusahaan utangnya gede. Nah itu adalah bentuk-bentuk rekayasa, bahkan dosen saya dulu bilang ada oh dulu biasa mas buat laporan keuangan itu ada 10 bisa ya tanya aja lah akuntan gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya punya asumsi gini, eh, kelemahan pajak kelemahan satu perusahaan itu bisa dilihat ya, kita bisa tahu itu dari mana, dari lawyer atau dari akuntan. Nah, direksi udah jelas tahu semuanya, tapi yang lebih tahu itu akuntan dan lawyer ya. Kalau udah ada lawyer berarti ada problem. Ya mau di dalam pembayaran untuk buruh lah, untuk pajak lah, atau kemudian ada sengketa dengan pihak ketiga atau apa
pasti ada problem di situ. Akuntan untuk laporan, cari aja gitu. Tapi mereka adalah pihak-pihak yang di dalam perusahaan itu nggak boleh bicara. Bicara itu satu pintu lewat PR gitu, lewat public relation. Ya kalau kalian lihat PR ngomong itu kan ngeles semua lah, saya tahu. Bagaimana kemudian membangun komunikasi yang positif dengan publik itu eh, kerjaannya PR ya. Memang kalau kalian lihat PR ya semua perusahaan nggak ada yang jelek. Tapi kalau mau lihat jelek ya tanya lawyernya, house of lawyer atau akuntannya. Tanya aja. Ya kalau mereka mau jawab ya alhamdulillah, kalau nggak ya nggak deh. Nah itu beberapa hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak ya. Tetapi ada antisipasi ya. Tapi ini hanya untuk penghindaran pajak dan pajak internasional aja. Untuk dalam negeri saya pikir udah ada solusi-solusinya lah bagaimana kemudian meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kepatuhan orang membayar pajak, atau kemudian menjaga agar pajak ini duitnya tidak disalahgunakan, saya pikir sudah ada lah. Tapi ini ada beberapa eh, apa namanya, antisipasi penghindaran pajak ya. Ada persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Kemudian yang kedua adalah penetapan domisili fiskal atas perusahaan offshore di negara tax haven. Negara tax haven ini negara bebas pajak. Sebenarnya ada satu lagi ya, jadi namanya kesepakatan harga transfer atau kesepakatan advance pricing agreement. Tetapi saya baca nggak mudeng-mudeng saya ya. Jadi kalau dijelaskan kepada Anda mungkin tambah nggak ngerti juga ya. Tapi ini sebenarnya materinya apa namanya, sifatnya pengayaan aja sih. Jadi sebagai tambahan ya materi sebelumnya yang lebih penting gitu kan. Nah, yang pertama upaya penghindaran pajak berganda, yaitu perjanjian pajak internasional antar kedua negara untuk menghindari pajak ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan. Jadi misalnya gini, nih ada contoh ya, ada Tuan Y. Tuan Y ini WNI, terus dia itu punya penghasilan dari negara asing, misalnya dari Singapura. Nah, Tuan Y ini bisa dikenakan pajak ganda, baik dari Singapura, dari sumber penghasilannya, ataupun dari Indonesia itu sendiri. Nah, itu kan membuat orang itu kan mikir, saya naruh duit di Singapura dan saya di Indonesia, saya dapat pajak ganda. Kewajiban pajak saya dua kali, di Singapura saya ditarik, di Indonesia ditarik. Nah, kemudian maka kedua negara tersebut, ya Indonesia dan Singapura, membuat perjanjian penghindaran pajak berganda sehingga Tuan Y ini nggak perlu bayar pajak dua kali, gitu. Jadi dia cuma bayar pihak sekali, baik dari negara domisili maupun negara tujuan, baik di negara Indonesia maupun Singapura. Atau mungkin sesuai kesepakatan ya, saya belum baca beberapa treaty tentang perjanjian internasional yang tentang penghindaran pajak berganda. Ketentuan umumnya seperti apa, pajaknya saya belum tahu juga. Ya, tetapi ini adalah salah satu prinsip umum agar orang tidak dikenakan pajak dua kali. Penghasilannya sama, tapi pajaknya ganda kan nggak boleh, ya kan? Kasihan. Sehingga itu ini pertimbangannya sangat ekonomis sih. Ya, di sini disebutkan untuk agar tidak ya, agar tidak menghambat perekonomian. Ya karena misalnya orang udah spend naruh duit di Singapura, terus kemudian di Indonesia ditarik, di Singapura ditarik, artinya kan keuntungan dia berkurang. Sehingga dia mikir lagi, kalau saya spend di Singapura, di Indonesia ditarik, ya pilihannya dia mau tinggal di Singapura aja maupun duitnya ditarik ke Indonesia gitu kan. Ditarik ke Indonesia lagi-lagi ketemu birokrat, ketemu calo dan yang lain-lain, dia khawatir bisa jadi dia pergi ke Singapura gitu kan. Naruh duitnya di sana semua, dia tinggal di sana semua. Atau kemudian malah dia lari ke negara bebas pajak. Karena dia bisa perusahaannya bisa tetap jalan, pajaknya nggak ada gitu. Nah, maka dari itu ya ada banyak-banyak penghindaran pajak berganda ya agar dilakukan. Tapi dan ada satu paper panjang banget. Saya baca aja pusing ini maksudnya apa, karena banyak istilah-istilah yang eh, belum saya kenal gitu ya. Jadi biar orang itu nggak dikenakan pajak dua kali. Kemudian penetapan domisili fiskal di negara bebas pajak ya. Jadi memang dewasa ini setelah adanya globalisasi ya memungkinkan setiap perusahaan itu
membuka perusahaan di negara lain ya, atau istilahnya offshore ya. Di offshore itu bukan kilang minyak tapi perusahaan di negara lain. Dan itu juga bisa ya, ketika naruh duit di negara lain, spend di negara lain, tentu kan ada regulasi-regulasi yang harus ditaati termasuk regulasi pajak. Nah, adanya regulasi pajak dari negara-negara di mana perusahaan itu spend duit, itu memungkinkan ya mereka ditarik pajak yang gede. Yang pernah saya katakan dulu ya, bahwa kenapa orang bisnis ya, karena dia ingin modalnya berkembang ya, pengen keuntungannya itu bertambah. Ya maka dari itu ya, kadang orang membuat eh, perusahaan cangkang istilahnya ya. Jadi perusahaan-perusahaan aja lah, tapi di situ buat nampung duit gitu. Jadi misalnya dia bisnisnya di Indonesia ya, keuntungannya ada 100 triliun ya. Tapi ditaruhnya di duit di negara lain gitu. Ya karena di mana ada duit pasti di situ ada pajak gitu. Nah, ketika duit pajaknya ditaruh di negara lain dan di negara lain itu tidak ada tarif pajak, ada banyak negara-negara tax haven country ya. Di sini ada banyak banget ya, terutama negara-negara Pasifik yang jauh, atau negara-negara Amerika Tengah ya, kayak Panama, Honduras, Cayman Island itu kan, terus bahkan negara-negara kecil biasanya, Luxembourg, Mauritius, San Marino, Anda mungkin baru dengar gitu. Negara-negara yang kalahan dah kalau main bola gitu. Negara-negara kecil tapi mereka negara-negara kaya karena di situ spend duit banyak banget dan nggak ada ketentuan pajaknya juga gitu. Jadi tapi saya nggak tahu juga apa namanya, dapat duit dari mana, nggak tahu juga ya. Ya, ya mungkin nyogok kali, tapi saya nggak tahu gitu. Nah, ada tax haven country itu ya, memungkinkan orang tidak membayar pajak apapun itu. Dan orang suka di situ. Dan kemarin kan ada Panama Paper tuh, yang rame itulah. Termasuk Lionel Messi kan juga kena juga. Karena Lionel Messi itu, Anda kalau tahu ya, kalau bola itu pajaknya ngeri banget. Pajaknya ngeri banget. Misalnya di Inggris itu untuk gaji gaji tinggi ya, itu pajaknya hampir 45%. Wayne Rooney itu dulu per bulan, per pekan itu 200.000 pounds, pound sterling ya. Itu hampir 2 miliaran lebih lah, hampir 2 miliar lebih, tapi pajaknya 45%. Anda bayangkan setiap minggu main bola ya, setiap minggu main bola 90 menit, digaji 2 miliar per pekan, tapi separohnya diambil negara. Marah kagak lo? Ya marah kan? Nah, itu termasuk di Spanyol ya. Sering ya, saya sering ya, karena saya sering sering lihat bola, ya seringnya lihat di Spanyol gaji juga tinggi, tapi pajaknya tinggi juga. Ya, Messi itu ya per pekannya itu hampir 1 juta pound sterling, 1 juta euro. Tapi pajaknya gede, dan kemarin dia kan di pengadilan pajak dinyatakan bersalah karena mencuci uang. Ya, meskipun idola saya, tapi dia mencuci uang ya, dan dikenakan uh, apa percobaan aja sih, nggak sampai dibui gitu. Nah, ini untuk menghindari hal-hal tersebut, biasanya duitnya spendnya di negara-negara tax haven country tadi. Di negara-negara kecil. Dan kemarin kan di tahun kemarin ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, terungkap Panama Paper. Jadi apa, wartawan-wartawan investigasi itu menginvestigasi ini, dan Panama Paper ada 50 besar orang dunia yang naruh duit di Panama ya. Itu memang negara bebas pajak, itu kan naruh duit di situ dan menghindarkan kewajiban mereka membayar pajak gitu. Nah, di Indonesia sendiri ya, untuk ya misalnya di pasal 18 ayat 3C itu Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Ini kita ada apa namanya? Ada ada filternya ya, yaitu untuk penjualan atau pengalihan saham ke negara tax haven country dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi meskipun ada ya, meskipun duit kan nggak kenal negara ya, ya duit kan nggak kenal negara ya, dimanapun nggak kenal negara, nggak kenal agama juga, namanya duit duit gitu kan, dan bisa jadi perang.
Nah, duit ketika sebelum keluar itu dinyatakan wajib pajaknya itu atau kemudian perbuatannya itu adalah terjadi di Indonesia sehingga bisa dikenakan pajak gitu. Nah, beda kalau nanti duitnya udah udah ke sana ya, udah bukan lagi apa namanya kewajiban itu gitu. Jadi sebelum duitnya keluar itu transaksinya itu dikenakan pajak dulu ya, gampangannya gitulah di pasal 18 ayat 3C ini ya. Jadi perbuatan hukumnya duitnya nggak bisa dipajakin gitu. Jadi perbuatan hukumnya di sini yaitu penjualan dan pengalihan saham ditetapkan sebagai penjualan pengalihan saham yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sehingga dalam hal ini ada penetapan domisili fiskal. Jadi sebelum duit lu keluar ya, ditetapkan dulu nih duitnya dari mana, ini berasal dari Indonesia gitu. Jadi ada kewajiban Indonesia itu narik pajak dari perbuatan hukum tersebut gitu. Nah, makanya bisa lah meskipun pada dasarnya untuk tax haven country ini memang harus didahului oleh perjanjian internasional. Dan saya nggak tahu ya di bukunya ini hanya satu perjanjian internasional dengan beberapa puluh tax haven country. Jadi kalau mau narik duit dari luar itu ya memang harus ada agreement dulu ya. Nah, dan agreement ini nggak berjalan lancar. Karena memang sudah dikenal sebagai negara bebas pajak ya mau apa. Dalam hukum internasional kan ada uh, apa right apa saya nggak lupa sovereignty ya. Jadi kebebasan untuk kedaulatan negara sendiri dan kita nggak bisa intervensi kebebasan negara lain gitu. Oke, itu dari saya ya teman-teman selamat belajar. Kalau ada pertanyaan bisa nanya di kolom komen. Jadi sekali lagi jangan absen di kolom komen. Kalau masih ada yang absen, berarti nggak dengerin atau lihat video. Kelihatan banget gitu. Siapa yang nggak lihat video, berarti dia yang absen di kolom komen. Saya nggak melarang, ya. Tapi nggak etis aja gitu. Dan nggak tahu maksudnya apa gitu. Kalian absen di kolom komen gitu. Apa bukti kalian lihat? Sebenarnya nggak, bukti kalian lihat ya ketika kalian paham dan kemudian bertanya. Itu berarti kalian lihat video. Gitu. Atau nggak nanya pun nggak paham, nggak masalah. Gitu. Tapi yang penting paham aja. Kalau cuma absen, bukti hanya membuktikan bahwa kalian absen di situ, tapi tidak membuktikan kalian paham materi. Nah, yang saya pengen itu adalah kalian paham materi. Ya absen ya tetap ada, tapi kan absennya bukan di situ, absennya kan tetap di Sunan. Oke, itu ya woro-woro dari saya. Ya sekali lagi ya mohon jangan apa kita meriahkan dengan komentar-komentar yang lebih bersifat ilmiah lah daripada uh, yang kebiasaan-kebiasaan kayak protokoler gitulah. Janganlah kita kita universitas ya yang belajar bukan bukan protokoler yang kayak formal-formal banget gitu. Oke, dari saya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.